manggil-manggil gitu. Manggil-manggil, mampir juga. Iya. Keberkahan yang berikutnya adalah bahwa saya pernah mendapatkan satu persoalan di mana yang orang lain tidak dapatkan. Apa itu? Ya, itu tadi karena kita keluarga besar, Ustadz. Jadi perhatian juga bisa dibilang kita harus caper juga, tapi kurang juga gitu. Udah caper masih kurang gitu. Karena dibagi banyak. Ya dulu namanya kakak beradik ya gitu. Tapi saya berusaha untuk tetap mencari solusi dari setiap persoalan itu. Gitu. Nah kan pemirsa kan pengen sesuatu yang sifatnya bukan abstrak ya. Kemudian apa sih misalkan gampang dapat kerjaan, gampang dapat duit gitu. Ya. Apa? Selama aktivitas di remaja masjid justru kemudahan yang pertama saya kerja tuh ketika ngelamar gak dapat. Ketika ngelamar gak dapat. Tetapi ya saya aktivitas sosial di remaja masjid, di kampus, di lingkungan ya. Dan setelah belum lulus bahkan orang banyak nawarin kerja. Dan sampai sekarang saya nggak pernah ngelamar. Bahkan ketika saya masuk di satu pekerjaan di gedung DPR begitu, itu pun diajak. Gitu. Nggak nyari-nyari ya. Nggak nyari-nyari. Iya itu kan grand wifi ya. Di masjid itu grand wifi. Nah seperti apa pemirsa? Tahan dulu sebentar karena kita mau ngopi. Oke, setelah yang berikut ini tetap di Nikmat Sedekah, insya Allah. Ngopi dulu, pakai roti. Mana rotinya? Guys nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, kayak Aisyah. Sedikit preview dari segmen 1 tadi. Jadi Om Riko ini dari kecil tuh di masjid tinggalnya Pak, sering ke masjid. Sehingga sampai gede pun, sampai beranjak pun, itu masih dapat keberkahannya. Dan masih cinta masjid. Dan masih cinta masjid. Aku penasaran Om, emang berapa bersaudara sih? 22. 22. Kandung loh. Kandung. Satu ya. Kalau Om Riko anak ke berapa? 10. Anak ke 10. Masih ingat ya? Masih ingat? Anak ke 10. Semuanya hafal dari 1 sampai 22? Hafal. Masya Allah. Coba siapa aja? Ya? Coba. Herlina, Elvita, Agus Salim, Rika Delina, almarhum Rifai, Rimayanti, almarhum Wilya Putra, Rita Dewi, Edi Santoso, Henriko. Oh ini. Ainita, Desi Marlina, Masya Allah. almarhum Ali Sabana, kemudian Deka Roslina, Devita Sari Indah, Ali Chandralina Via, kemudian ikut Zoom nih. Nur Kaslina, kemudian Lia Kamelina, kemudian Ramadhani Putri, Lediana Putri, satu lagi Siti Fatima. Subhanallah. Ini kalau ngumpul ramai banget. Iya, satu bis kecil itu. Tapi Pak, sebelum kita kembali lagi ya menggali kisahnya Om Riko ini, tadi Papa tuh sempat nyinggung soal Grand Wifi. Iya kan, tuh? Saya jadi ngerti nih pemirsa kenapa dia bilang karena lantaran keluarganya keluarga besar, akhirnya dia minggir ke masjid. Iya bener juga dua-dua. Terus bukan kaya lagi ya? Biasa saja. Biasa saja ya? Ya, pedagang. Ya kalau enggak kan perlu 22 kamar ya kan? Iya kan? Betul. 23 jatuhnya. Nggak ada kamar. Nah itu kamarnya nggak ada. Jadi tidur ya. Makanya minggir dia ke masjid. Tapi gara-gara itu jadi barokah. Alhamdulillah. Nah gini Kak, soal Grand Wifi sebelum nanti Om Riko cerita ya, pemirsa. Kan kalau kita masuk ke mall, handphone kita nih ditawarin kan. Belanja di sini ada free Wifi gitu. Ya, nah begitu kita ke sono, kita dapat tuh Wifi. Begitu kita dapat Wifi, kita bisa terkoneksi dengan jagat ini kira-kira begitu. Nah bayangin kalau kita ke masjid, koneksi kita adalah Allah. Nah ini kan grand super wifi. Gitu loh. Jadi meng-attract gitu ya. Iya makanya tadi kan pusat informasi sebenarnya, tapi kan gaib. Karena yang terkoneksi langit dan bumi. Iya betul. Nah the incredible lagi grand wifi ya di Masjidil Haram. Masya Allah. Itu sudah. Allah itu cita-cita saya tuh. Jadi imam di Masjidil Haram. Itu saya punya kisah. Kalau misalkan harus jadi presiden dulu
di Republik Indonesia buat jadi imam di Masjidil Haram nggak apa-apa. Oh, yang penting jadi imam aja. Saya ridho banget. Amin, 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 amin. Ya kan nanti kalau jadi presiden kita kunjungan ke negaraan ya, gitu. Terus sama raja ditanya mau apa ya, Pak Presiden? Enggak, gue mah nggak mau apa-apa. Indonesia udah kaya. Gue mau jadi imam aja. Gitu. Amin. Apa kisahnya apaan? Bicara masalah tadi Masjidil Haram. Pasti kisahnya mengharu biru ini. Saya sebelum almarhum meninggal, Allah. saya bisa bawa ke Mekah. Allah, bawa ayah. Almarhum emak. Oh, almarhum. Ayah duluan meninggal. Oh. Jadi lepas ayah meninggal, saya berjuang bagaimana membahagiakan emak. Berjuang membahagiakan emak. Saya kerja, saya berhenti, saya bisa bersama emak. Kerja berhenti malah. Setelah Untuk saya nikah, membahagiakan iya. emak. Yang penting ibu saya bisa bersama saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu juga pengorbanan juga. Ya, 2014, alhamdulillah dengan dibantu owner kargo saya bisa Iya. berangkat umroh Allah. sama emak saya berdua. Saya nggak pernah tahu karena saya usahanya biasa saja. Ya itu makanya Kak Wida, Kak Komi dan semua anak-anak Indonesia ya. Itu ya kayak tadi, berjuang membahagiakan ibu. Membahagiakan emak. Membahagiakan mama. Berjuang itu. Dan gak mesti judulnya duit. Ya, emak lagi motong-motong nih, mama lagi motong-motong. Udah biarin aja Kak Komi yang motong-motong gitu. Emak lagi nyapu, mama lagi nyapu, ibu lagi nyapu. Ambil sapunya. Gantian nyapuin. Dulu tuh emak tuh orang pekerja keras. Jadi emak itu kalau lahirin anak, setelah lahir, ya udah dia balik lagi kerja. Bantu almarhum ayah. Kita dulu usaha. Gak pakai sesar-sesar tuh, 22 nggak Normal. ada sesar. Normal loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kayak apa ya? Ini berkah. Iya, Karena benar. sedekah itu tidak hanya uang. Iya benar. Saya pelajarinya dan alhamdulillah saya juga punya istri yang luar biasa. Yang mau berbagi waktu dengan almarhum waktu itu. Saya katakan sebelum nikah. Dekat sama mertua gitu ya? Ya sekarang saya nggak pindah kemana-mana, mertua saya tinggal sendiri. Jadi saya sekarang tinggal sama mertua. Iya. Karena ini surga saya. Iya, sorga betul-betul. Allah. Karena waktu saya biar saya sedekahkan. Allah. Saya bilang sama istri, waktu ayah meninggal 2008, saya lihat ibu saya udah kecapean. Tapi dia nggak mau istirahat. Saya bilang, mama di dapur aja, nggak mau. Bahkan dia suka jualan lopis, nggak apa-apa, yang penting dia kerja. Gue demen tuh lopis pagi-pagi, sama gemblong. Tapi ini lopisnya lopis Sumatera ya, yang segitiga. Oh, lopis Sumatera. Iya sama lah. Lopis di Betawi juga segitiga. Oh iya ini. Sama. Potong-potong. Sama. Iya, pakai kelapa itu kan? Sama. Ya, gue jadi pengen nih. Iya.